Selamat sore, sahabat Apatindik. Mohon maaf, beberapa bulan ini sebelum atau sesudah bulan puasa menjelang Lebaran, kami kru Apatindik Televisi ada beberapa perihal yang harus diselesaikan di kantor kami. Jadi mohon maaf, sahabat-sahabat Apatindik, langsung saja. Pada sore hari ini saya berada di depan pelabuhan Paciran, yang mana sahabat-sahabat Apatindik di sebelah kanan saya pasti paham ini adalah alat berat atau yang biasa dibuat melakukan untuk pekerjaan pengaspalan. Dan di sebelah kiri saya ini aspal yang sudah baru 2 hari yang lalu dikerjakan. Saya atas nama Apatindik TV menjelaskan kepada khalayak masyarakat melalui konten kami di Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dalam beberapa waktu yang lalu, semua pihak, khususnya di Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan adanya suatu rotasi jabatan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim dan Bali. Tepatnya saat ini kami akan mengupas tuntas dari episode awal ini pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 4 Provinsi Jawa Timur. Berikut nama Satuan Kerja beserta pejabat pembuat komitmen yang ada saat ini di wilayah kesatuan atau di Kepala Satuan Kerja BJN wilayah 4 Provinsi Jawa Timur. Yang terdahulu sebelum akhir Mei, pada saat itu masih dipimpin oleh sahabat saya, Haji Nanang Permadi, dan di akhir bulan Mei di tahun ini, tahun 2022, Haji Nanang Permadi digantikan oleh Om Rizal. Jadi sahabat-sahabat Apatindik, pertama yang harus saya sampaikan terhadap sahabat-sahabat Apatindik di rumah, di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 4 Provinsi Jawa Timur ada 6 PPK. Berikut PPK 4.1 yang berada di Waru Sidoarjo, Krian, bernama Haryani. Pada tahun 2022 dia dianggarkan oleh Kementerian PUPR untuk pekerjaannya sebesar kurang lebih 37,7 miliar nilai pagunya, dan untuk nilai kontraknya ada di 27,1 miliar. Selanjutnya PPK 4.1 di tahun 2021 beliau mengerjakan di preservasi jalan dan jembatan Waru Sidoarjo beserta Krian. Untuk nilai pagu anggarannya ada di 42,2 miliar dan nilai kontraknya ada di angka sebesar 29,6 miliar. Selanjutnya sahabat-sahabat Apatindik, mohon maaf, tadi saya sudah menyampaikan PPK pertama adalah PPK 4.1, dan sekarang saya akan menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK 4.2. Wilayah pekerjaannya ada di Kertosono, Jombang, Mojokerto beserta Gempol. Dan pada saat itu masih di tahun 2021, berakhir di tahun 2022 bulan Mei, itu masih dijabat oleh Merlan Effendi, sahabat saya, yang digantikan oleh Iketut Payun Astapa pada akhir Mei tahun 2022. Pada saat itu anggaran sebesar 3,6 miliar nilai pagunya, dan untuk harga penawaran di 2,7, lelang di bulan November tahun 2021. Dan di tahun yang sama pula pekerjaan multi years, BPK yang mengerjakan adalah Om Merlan Effendi. Si Iketut Payun Astapa sudah normal mengerjakan paket pekerjaan yang ada di tahun 2021 menggantikan Mas Merlan atau Om Merlan Effendi. Nilai paketnya atau paket preservasi jalan dan jembatan yang ada di Kertosono, Jombang, Mojokerto beserta Gempol, sahabat-sahabat Apatindik, dengan nilai pagu sebesar 298,5 miliar. Di dalam nilai penawaran atau nilai kontrak yang sudah dilakukan ada pada nilai 234 miliar. Sampai hari ini pekerjaan belum selesai
dan itu kurang lebih akan diselesaikan pada tahun 2023, di akhir tahun 2023. Selanjutnya, sahabat-sahabat Apatinde, BPK 4.2 juga mengerjakan pembangunan jembatan gantung di Desa Gondang Manis CS senilai pagunya di 9,1 miliar dan untuk nilai kontraknya ada di angka sebesar 7,9 miliar. Sahabat Apatinde, BPK 4.5 yang menangani ruas jalan di wilayah Tuban, Babat, Lamongan beserta Gresik, I Ketut Payun Astafa digantikan atau dimutasi jabatannya dengan yang dulu menjabat di BPK 4.4 Bulu Tuban beserta Sadang. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, sahabat-sahabat Apatinde, Yudi Dwi Prasetyo saat ini menjabat sebagai BPK 4.5 dan aktif di awal bulan Juni tahun 2022. Di tahun 2022, pada paket preservasi jalan Tuban Babat Lamongan Gresik dengan mendapatkan nilai pagu sebesar 3,2 dengan nilai penawaran di 2,2 miliar. Namun perlunya diketahui sahabat-sahabat Apatinde, di tahun 2021 ada paket pekerjaan preservasi jalan di wilayah Babat Lamongan Gresik dengan pagu senilai 244,1 miliar yang sangat cukup besar dan fantastis. Nilai kontrak jatuh tepat pada angka 195,2 miliar dan status pekerjaannya adalah SBSN. Sahabat-sahabat Apatinde, adapun pekerjaan di tahun 2021 juga pada paket pekerjaan preservasi jalan Widang, Bedehan, batas Kota Lamongan beserta batas Kabupaten Lamongan, Babat, Temengkar, Pakah dengan nilai pagu sebesar 78,4 miliar. Itu adalah nilai daripada pagunya, sahabat-sahabat Apatinde. Dan untuk nilai kontraknya sebesar 58,4 miliar di tahun 2021, sahabat-sahabat Apatinde. Dan terakhir, sahabat-sahabat Apatinde, pekerjaan daripada BPK 4.5 yang ada di tahun 2021, dia mengerjakan pembangunan jalan lingkar Tuban dengan nilai pagu atau nilai anggarannya di 78,1 miliar. Nilai kontraknya besar 49,1 miliar. Sahabat-sahabat Apatinde, tentunya dari beberapa paket yang ada di BPK 4.5 tersebut cukup fantastis di tahun 2021 menyambung dengan 2022 beserta 2023 karena ada pekerjaan multi-use dan pembangunan jalan. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat Apatinde, karena kondisi kami pada saat hari ini ambil gambar, membuat konten untuk memberikan suatu kajian-kajian daripada temuan-temuan kami atau analisa-analisa hukum yang sudah kami temukan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di wilayah pelaksanaan jalan nasional wilayah 4 Provinsi Jawa Timur. Lagi terkendala cuaca, tapi jangan khawatir sahabat-sahabat Apatinde, dalam konteks kami membuat pada saat ini akan memberikan suatu edukasi yang jelas, akurat, pertama kali di Jawa Timur yang mengupas tuntas pekerjaan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 4 Provinsi Jawa Timur. Berikutnya ke depan di episode-episode selanjutnya akan kita kupas tuntas semuanya dari pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1, PJN 2, PJN 3, PJN 4 dan Satker Bebas Hambatan Jembatan Suramadu. Selalu berkarya untuk negeri, manfaatkan negeri ini dengan orang-orang yang bijak dan baik. Salam Apatinde. Selamat sore sahabat-sahabat Apatinde. Mohon izin, kami pada sore hari ini berada di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Jatim dan Bali. Kemarin kami sudah ada di berikut beberapa pekerjaan yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya di BPK 4.5 atau di 4.3 juga, yang mana
pekerjaannya ada di wilayah Surabaya, Gresik, beserta Sadang. Dan saya meneruskan pada sore hari ini di dalam ruang lingkup yang telah dikerjakan oleh pelaksanaan jalan nasional atau di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang digantikan oleh sahabat saya, saudara saya dari Kalimantan yang sekarang menjabat Satker di PJN 4 atau Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4, Om Agmizal. Berikut kami menjelaskan di bawahnya. Dari kemarin kami membuat konten ini menyebutkan dimulai dari PPK 4.1, 4.2 dan selanjutnya. Saat ini saya mau menjelaskan sahabat-sahabat Tapatindik, kami lagi berada di ruang lingkup Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jatim dan Bali untuk menegaskan dari paket pekerjaan PPK 4.3 yang ada di Surabaya, Gresik beserta Sadang, PPK yang lama sahabat saya yang dijabat oleh Mas Pungki Enggar Pawinanggale digantikan aktif oleh sahabat saya, rotasi jabatan dari Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1, tepatnya di Jember, di Jarit Puger. Beliau PPK yang baru namanya adalah Mas Sentot Wijayanto, dan saat ini Mas Sentot melakukan suatu pekerjaan di paket Surabaya, Gresik, Sadang menggantikan Mas Pungki Enggar Pawinanggale. Dia mendapatkan suatu amanah berupa keuangan yang mana pada saat itu nilai pagunya ada di 44,3 miliar dengan nilai penawaran atau nilai kontrak di bulan November tahun 2021 di angka 33,2 miliar. Jadi untuk paket Surabaya, Gresik, Sadang di akhir November sudah dikerjakan di tahun 2021 senilai 33,2 miliar. Selanjutnya sahabat-sahabat Tapatindik, di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ada satu PPK yang notabene disebut PPK 4.4 di Bulu, Tuban, dan Sadang. PPK sebelum rotasi saat pergantian di akhir bulan Mei 2022 kemarin, pada saat itu masih dijabat oleh Mas Yudi Dwi Prasetyo. Dia mengerjakan paket preservasi Jalan Bulu Tuban Sadang. Nilai pagunya sebesar 27,1 miliar dengan nilai penawaran atau nilai kontrak di angka 20,6 miliar. Dan paket pekerjaan tersebut sekarang dilimpahkan kepada pejabat pembuat komitmen yang baru, yang masih baru aktif di awal bulan Juni kemarin, sahabat-sahabat Tapatindik. Di tahun ini untuk penggantinya Mas Yudi Dwi Prasetyo adalah Mas Setiono Ponidi, yang mana Mas Setiono Ponidi ini menurut kabar yang kami terima, beliau atau dia Mas Setiono Ponidi sebelum menjabat PPK di 4.4 Bulu Tuban Sadang, dia Mas Setiono Ponidi menjabat sebagai asisten 1 di Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1. Dan ini adalah dia sebagai PPK perdana menjabat di PP Tuban dan Sadang. Juga mengerjakan paket preservasi jalan Temengkar yang ada di Pakah, batas kota Tuban dengan nilai pagu 69,9 miliar dengan yang kerjakan sebesar 53,8 miliar. Itu ada di tahun 2021, sahabat-sahabat Tapatindik. Oke, sahabat-sahabat Tapatindik, terakhir saya mengulas dari ujung Pulau Jawa Timur di sisi selatan, di batas kota Ngawi dengan batas daerah Blora, yang mana pada PPK 4.6 di Babat Bojonegoro batas kota Ngawi, PPK 4.6 tidak ada pergeseran atau rotasi jabatan sama sekali dari mulai di akhir tahun 2020 hingga saat ini kita di pertengahan tahun 2022. PPK 4.6 di Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 di Provinsi Jawa Timur adalah Mbak Siti Sekar Gondarum. Dia mengerjakan paket preservasi jalan Babat Bojonegoro Padangan Ngawi dengan nilai
kisaran kurang lebih 47,3. Dan untuk nilai kontraknya, sahabat-sahabat Apatinde, Mbak Siti Sekar Gonta Arum ini menerima paket pekerjaan senilai 33,8 miliar dari nilai pagu 47,3 miliar. Dan selanjutnya di tahun 2021, sahabat-sahabat Apatinde, di paket preservasi jalan dan jembatan, tentunya di jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan di Babat, Bojonegoro beserta di Padangan mendapatkan pagunya kurang lebih 24,4 miliar dengan nilai kontrak yang sudah kami terima senilai 17,9 miliar, sahabat-sahabat Apatinde. Di tahun yang sama pula Mbak Siti Sekar Gonta Arum di tahun 2021, di tahun yang sama juga mengerjakan pembangunan jalan Bojonegoro Barat di nilai pagunya antara 33,7 miliar. Dan untuk nilai kontraknya, sahabat-sahabat Apatinde, dari 33,7 miliar nilai pagunya ada di ketetapan kontrak dengan nilai sebesar 22,6 miliar, sahabat-sahabat Apatinde. Sahabat Apatinde, Mbak Siti Sekar Gonta Arum selaku PPK 4.6 di tahun yang sama, di tahun 2021, dia juga mengerjakan suatu pembangunan jalan Napis Watu Jago dengan pagu anggaran di angka 59,6 miliar, sahabat-sahabat Apatinde, dengan nilai kontrak yang jelas terjadi di angka 39,7 miliar. Dan tentunya paket yang terakhir dikerjakan oleh Mbak Siti Sekar Gonta Arum di PPK 4.6 Provinsi Jawa Timur pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Timur, dia juga mendapatkan suatu amanah untuk pelebaran jalan Pasar Gawe Karangjati. Pagu anggarannya senilai 23, miliar, untuk nilai kontraknya di persis 16,5 miliar. Kami semuanya antara pihak penyedia jasa, pihak PPK atau pejabat pembuat komitmen dan satuan kerja selalu sinergi dalam melakukan suatu pekerjaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan diharapkan untuk kerjasama dari masyarakat sekitar untuk saling mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa PPK yang sudah kami sebutkan tadi. Dan mohon untuk masyarakat beserta aparat penegak hukum beserta LSM atau Lembaga Sosial Masyarakat beserta tim pencari fakta selalu bersinergi untuk bersama-sama mengawal pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami sebutkan tadi. Dan tentunya sahabat-sahabat Apatinde, kita selalu harus berhati-hati jika kita menggunakan akses jalan manapun, baik jalan kabupaten kota maupun jalan provinsi atau jalan nasional. Jadi seperti itu sahabat-sahabat Apatinde, nanti kita akan kembali bertemu di episode selanjutnya yang lebih akurat lagi. Mungkin kita juga akan membuat beberapa narasi dari para pihak. Para pihak itu bisa kita dengan penyedia jasa, kita bisa dengan PPK atau satuan kerja tersebut, bahkan dari pihak teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di Balai Besar Pelaksanaan Jatim dan Bali. Juga akan melibatkan aparat penegak hukum di Polda Jawa Timur beserta Kejaksaan Jawa Timur. Jangan lupa untuk selalu mensupport kami dalam konteks memberikan suatu penyampaian, memberikan suatu informasi dari seputar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jatim dan Bali. Salam Apatinde.